Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, diwakili oleh Kepala Dinas Pelaksana Tugas Disdik Provinsi Sumsel Haji Awaludin, SPD MSI menghadiri acara Grand Launching Teaching Factory Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 03 Palembang, Matik Point, yang mana semua poin ada di sini di mana di dalamnya ada food, drink, fashion. Adapun kegiatan ini sendiri dihadiri perwakilan dari Kepala Bidang SMK Disdik Provinsi Sumsel Mondia Boni SESKOM MSI yang diwakili oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMK Disdik Provinsi Sumsel Misral SSN. Kepala SMK Muhammadiyah 03 Palembang Intan Mirasari SPD GR dan undangan lainnya. Senin tanggal 9 September tahun 2024. Dikatakan Kepala Pelaksana Tugas Disdik Provinsi Sumsel Haji Awaludin SPD MSI, tapi ternyata memang kalau niat yang baik, insya Allah menyertai itu semua, sehingga semuanya dimudahkan. Hari ini yang diraih oleh SMK Muhammadiyah 03 Palembang mungkin adalah bagian dari berkah yang kemarin ditebar kebaikannya oleh teman-teman guru di sini dan hari ini menuai. Karena pupun tebar tuai itu berlaku, siapapun yang tebar kebaikan akan menuai kebaikan. Di mana Bapak, Ibu, dan para orang tua wali harus paham bahwa tidak semua sekolah memiliki teaching factory, ujarnya. Kemudian, bahkan sekolah yang punya unit produksi sekalipun belum tentu disebut dengan teaching factory. Sekolah yang punya usaha, punya unit produksi tetapi tidak relevan dengan jurusan yang ada, sampai kapanpun tidak akan disebut teaching factory. Contoh ada satu SMK yang banyak produksi barang-barang, produk-produk las, tong sampah, buat terali, buat apapun yang produknya itu di las welding, besar bahkan bisa menghasilkan puluhan juta, ungkapnya. Begitu juga menurut Kepala SMK Muhammadiyah 03 Palembang Intan Mirasari SPD GR, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran penjabat Gubernur Sumsel yang diwakili Kepala Dinas Pelaksana Tugas Disdik Sumsel untuk hadir di acara kami, acara TEFA acaranya anak SMK. Dengan segala kegiatan dari penjabat Gubernur Sumsel sudah menyempatkan hadir di acara kami yang sederhana ini. SMK Muhammadiyah 3 Palembang di bawah binaan Disdik Sumsel khususnya bidang SMK, serta pimpinan wilayah Sumsel, pimpinan daerah Kota Palembang, sekarang memiliki 402 siswa yang mana ada 3 jurusan. Mungkin adalah bagian dari berkah yang kemarin ditebar kebaikannya oleh teman-teman guru di sini hari ini menuai. Karena hukum tabur tuai itu berlaku. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang kemuliaan Bapak Gubernur, di tangan saya ada sambutan. Bapak Ibu, para orang tua wali harus paham bahwa tidak semua sekolah punya teaching factory. Bahkan sekolah yang punya unit produksi sekalipun belum tentu disebut dengan teaching factory. Sekolah yang punya usaha, punya unit produksi, tetapi tidak relevan dengan jurusan yang ada, sampai kapanpun tidak akan disebut teaching factory. Contoh, ada satu SMK yang banyak memproduksi barang-barang, produk-produk las. Ya bikin tong sampah, bikin terali, bikin apapun yang produknya itu dilas, welding. Besar, bahkan bisa menghasilkan puluhan juta. Tetapi, sekolah itu tidak punya jurusan welding. Maka sampai kapanpun dia akan tetap disebut dengan unit produksi. Tidak bisa disebut teaching factory. Nah, kenapa SMK Muhammadiyah 3 ini disebut teaching factory? Karena apa yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan program keahlian yang ada. Jadi berbanggalah Bapak Ibu orang tua wali yang anaknya sekolah di sini. Sebarkan, kabarkan berita baik kepada masyarakat. Kalau pengen anaknya insya Allah cepat begawi. Kalau pengen anaknya pengen punya keterampilan, masukkanlah ke SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Tadi dikatakan oleh beberapa pembicara sebelumnya, berbicara tentang lowongan pekerjaan. Tadi sahabat saya Pak Sofian sekaligus teman di Kadin ya, mengatakan itu benar adanya. Kita nak berebut barang yang sedikit. Alumninya banyak, peluangnya sedikit.
maka hampir pasti tidak semuanya bisa terserap. Lalu kalau kemudian yang lain, sisanya yang tidak terserap tadi, kemana? Itu pertanyaan besar dan PR kita bersama. Karena itu didorong mereka terlibat aktif di dalam kegiatan Teaching Factory. Harapannya adalah ketika mereka tidak bisa terserap di dunia kerja, mereka bisa menjadi entrepreneur muda seperti Ibu Nandri dan juga Pak Sofian tadi. Mereka bukan mencari pekerjaan, tapi justru menciptakan lapangan pekerjaan. Hari ini tentu linear dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengatakan bahwa alumni SMK itu sejatinya adalah BMW, bekerja, melanjutkan, kemudian berwirausaha. Pada saat bekerja sempit sekali, kompetitornya banyak, lowongannya sedikit, maka yang kita dorong adalah anak-anak menjadi entrepreneur muda, menjadi wirausahawan. Saya rasa SMK Muhammadiyah 3 sudah on the track, sudah berada di jalur yang tepat, tinggal mengatur kecepatan. Satu prinsip teman-teman semua, para guru hebat di SMK Muhammadiyah 3, pesan saya cuma satu. Turbulensi itu pasti dialami, goncangan, dinamika, hentakan yang kuat pasti dialami. Life never flat, hidup tidak pernah datar, pasti akan ada banyak masalah. Tegakkan sandaran kursi, kencangkan sabuk pengaman, turut apa kata pilot, beri kepercayaan kepada pilot untuk bisa mendaratkan pesawat itu dengan baik. Hati-hati, jangan coba-coba untuk loncat, buka pintu emergensi terus loncat. Kalau loncat mati pasti, tapi kalau bertahan sampai pilot mendarat dengan sempurna, insya Allah masih hidup. Ya, hari ini Adinda Intan mendapat amanah yang besar. Ya, saya yakin bisa. Ya, terus belajar, jangan jumawa, jangan tinggi hati, dan ikut sertakan Allah di setiap langkahmu. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, semuanya akan baik. Teruslah berbuat. Ya, saya kira Al-Islam Kemuhammadiyahan cukup membekali kita untuk itu. Jangan pernah lepas dari itu. Apapun kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. SMK Muhammadiyah 3 Palembang di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya bidang SMK, serta pimpinan wilayah Sumatera Selatan, pimpinan daerah Kota Palembang, sekarang memiliki 402 siswa yang mana ada 3 jurusan, yaitu busana, kuliner, dan perhotelan. SMK Metik, kami menyebutnya Metik Muhammadiyah 3 Kreatif, saat ini telah pernah dipimpin oleh 4 kepala sekolah sebelumnya. Sampai kepada saya adalah kepala sekolah ke-5 dan hari ini adalah hari ke-316 saya menjadi kepala SMK Metik. Saya sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kepala SMK Muhammadiyah 3 Palembang sebelum saya, karena telah merintis akan suatu TEFA tidaklah mudah, apalagi saya tidak terbayang hari ini bisa ada di sini, di antara ada PJ Gubernur di sini, Dinas Pendidikan, pimpinan Muhammadiyah yang luar biasa, Dudi, orang tua yang telah sangat mensupport sekolah ini. Saya hanyalah perantara saja di sini untuk menyalurkan, mengembangkan ide-ide yang ada untuk terjadinya TEFA ini, karena tidaklah mudah untuk mengubah teras di depan ini menjadi TEFA. Ini merupakan hari bersejarah, salah satu hari bersejarah untuk SMK Muhammadiyah 3 Palembang dan saya secara khususnya. TEFA yang ingin kami bangun di sini adalah TEFA yang memang sudah betul-betul berproduksi untuk masyarakat, bisa dipergunakan untuk masyarakat,
tujuan dari adanya TEFA, mungkin banyak yang tidak tahu apa itu TEFA. TEFA adalah singkatan dari Teaching Factory. Pembelajaran berbasis industri, berbasis pabrik. Yang mana kita harus membuat mininya industri di sekolah ini. Adanya industri kecil di sini yang sama, baik manajemennya, baik SOP-nya, sama seperti Dudi besar. Itu tidaklah mudah. Harus belajar dengan industri, membangun kemitraan. Membangun kemitraan itu, kembali saya sampaikan, tidaklah mudah. Banyak yang tidak percaya, mengecilkan SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Dukungan Dinas Pendidikan, Perserikatan, dan juga yang paling penting yang menurut saya adalah support Bapak Ibu guru dan siswa-siswa SMK Muhammadiyah 3 Palembang. 1 minggu ini benar-benar berjibaku anak-anak.